Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani yang diampu oleh Ibu Martalina RS dengan mata kuliah Teknologi Sistem Informasi. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Robertus Ngalkawatu dengan NIM 21B50501102. Nama saya Hadliandur Faiza dengan NIM 21B50501114. Nama saya Nadia Yuristika BR Purba dengan NIM 21B5050111135. Nama saya Nida Syakira dengan NIM 21B5050111171. Nama saya Muhammad Diva dengan NIM 21B50501124. Enjoy our video. Polda Jawa Timur Kamis pagi resmi menetapkan musikus Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik. Musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka untuk kasus pencemaran nama baik. Saudara Ahmad Dhani Prasetyo hari ini kembali menjalani persidangan kasus hukum yang menderanya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Diva. Saya akan membawakan materi yang berjudul pencemaran nama baik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi secara teknologi atau elektronik dan informasi secara umum. Dan kunjungan saya kali ini adalah untuk mewawancarai beberapa mahasiswa di kampus ITL Trisakti. Bisa dilihat di sana ada beberapa mahasiswa. Halo, selamat siang Kak. Ya, ini dengan kakak siapa? Dengan Lia. Saya dengan Nadia. Oke, gitu. Ya, maksud saya di sini adalah saya ingin bertanya tentang apa itu UU ITE. Kira-kira kakak-kakak di sini tahu nggak? Tahu. Yang saya ketahui tentang UU ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini tidak terbatas dengan tulisan saja, bisa juga dengan media lain seperti gambar, peta, surat elektronik atau email. Terus transaksi elektronik ini adalah suatu perbuatan hukum di mana digunakan dengan komputer atau komputer jaringan atau media lainnya gitu. Oke, baik, seperti itu ya Kak ya. Lalu kira-kira tahu nggak apa tujuan dari UU ITE tersebut? Dengan adanya UU ITE ini tujuannya dapat memberikan rasa aman dan keadilan buat masyarakat atau pengguna teknologi informasi, terus juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang ketiga juga dapat mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Terus yang terakhir juga dapat memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi sih. Itu sih. Oh ya, seperti itu ya. Ya. Lalu selanjutnya kira-kira ada nggak sih manfaat dari UU ITE tersebut? Ada dong, pastinya juga manfaatnya tuh bisa memberikan mencegah dan melindungi para pengguna teknologi informasi, jadi dari tindak kejahatan online gitu loh. Jadi karena adanya UU ITE ini bisa melindungi para penggunanya gitu. Oke, baik ya. Kan undang-undang itu diciptakan untuk mengatur masyarakat nih ya. Kira-kira ada nggak sih perbuatan-perbuatan apa gitu yang dilarang di UU ITE? Ada dong, ada pencemaran nama baik. Terus juga ada berita hoax, berita hoax. Terus judi online juga tuh nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Terus ada asusila Iya. tuh nggak boleh. Contohnya sih itu sih, tahu kami. Oke. Nah, terakhir nih ya, bagaimana sih dampaknya mengenai UU ITE ini? Pasti kalau misalkan Yang setiap namanya undang-undang itu ada elektronik dampak, ya. ada dampak positif dan Iya. dampak negatifnya ya. Kalau misalkan dampak positifnya itu memberi peluang bagi para wiraswastawan gimana dalam setiap menjalani bisnis itu pasti ada perbuatan hukumnya kan gitu. Terus yang kedua setahu kami bisa
membuka peluang pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet gitu. Kalau misalkan dampak negatifnya bisa kita ambil dari kasus Prita Mulyasari yang dimana dia mencemarkan nama baik suatu rumah sakit. Sedangkan dalam undang-undang konsumen itu kan bisa kan ya kita nggak boleh. Bukan, kita bisa bisa memberikan perlindungan, memberikan rating ke rumah sakit gitu. Nah, sedangkan di dalam UU ITE itu ternyata ada juga undang-undang untuk perlindungan nama baik gitu. Jadi intinya undang-undang pasal 27 ayat 3 ini bisa juga disebut dengan pasal karet karena seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik, seperti itu ya Kak ya. Terima kasih. Ya, jadi baik, itulah pendapat singkat dari beberapa mahasiswa tadi ya. Untuk memperjelas, mari kita coba tanyakan kepada mahasiswa di sana. Jadi sekian ya. Halo Kak, selamat siang. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oh ya, dengan kakak siapa ini? Ronald. Oh, ini kakak. Nida. Oke, begitu ya. Jadi nih Kak ya, saya mau bertanya, apa itu pencemaran nama baik? Kalau menurut saya, pencemaran nama baik itu adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang dilakukan secara terang-terangan supaya diketahui oleh umum. Oke, seperti itu ya. Dan untuk contoh kasus nih ya, contoh kasus UU ITE, kira-kira kakak tahu nggak? Tahu, contohnya itu kasus Ahmad Dhani. Jadi dia itu terkena pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 tentang undang-undang ITE. Jadi pada saat itu Ahmad Dhani membuat video konten yang berisikan kata idiot, yang dimana itu dianggap melecehkan para pendemo pada saat itu, sehingga para pendemo tersebut melaporkan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2019. Sehingga Ahmad Dhani terkena pasal 30 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUHP. Oke, baik begitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak ya. Ya, terima kasih. Oke, dan itulah beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai kasus pencemaran nama baik. Memang tidak dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai pasal karet. Karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Untuk itu, saya Muhammad Tifa dengan ini mengakhiri presentasi hari ini dari kawasan kampus ITL Trisakti, Jakarta Timur melaporkan.